Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang di pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita mulai dengan melihat kompetensi dasar untuk mata pelajaran kita hari ini, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Lalu, materi pokok adalah perilaku dan peran manusia dalam kegiatannya sebagai makhluk individu, sosial, dan ekonomi yang berbudaya. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari urian materi ini, siswa diharapkan mampu memahami dan dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan waktu dan pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Materi kali ini yang kita akan pelajari adalah A1. Perilaku manusia dalam kegiatannya sebagai makhluk ekonomi yang berbudaya. Guru IPS kelas 8 SMP Negeri 19 Kota Bekasi adalah pertama Ibu Hajah Yeti Irmawati, Bapak Syahrul Sugito, dan Bapak Sri Mayanto. Coba kita perhatikan perilaku dan peran manusia. Pertama, sebagai makhluk individu, di mana kita memiliki sifat-sifat individual yang kadang-kala merugikan orang lain, seperti mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, dan seterusnya yang sering kita sebut dengan egois. Manusia juga sebagai makhluk sosial, di mana memiliki sifat-sifat sosial yang harus kita kembangkan. Contoh, harus memiliki kepedulian sosial, ingin bantu orang lain, dan seterusnya. Di samping itu, manusia juga sebagai makhluk ekonomi, di mana memiliki kebutuhan individu dan sosial yang harus kita penuhi. Contohnya tentang berhubungan dengan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan papan. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas tentang peran manusia dalam ekonomi, di mana manusia harus memenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan sumber daya yang ada untuk terpenuhi kebutuhan manusia. Marilah kita lihat permasalahan dalam ekonomi. Pertama, tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian, manusia harus melakukan pilihan-pilihan, dan untuk itu harus melakukan tindakan ekonomi. Perilaku manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan, dipicu oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sumber daya ada itu adalah seperti barang dan jasa, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan manusia harus melakukan pilihan-pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki secara efektif agar terpenuhi kebutuhan yang ada secara maksimal. Terbatasnya sumber daya yang ada memicu manusia untuk melakukan tindakan ekonomi dengan melakukan kegiatan produksi
sebagai kegiatan pertama dalam ekonomi. Untuk apa? Untuk membuat atau menghasilkan barang yang ada untuk diproduksi, berapa jumlahnya, dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Pada slide ini kita akan bahas tentang kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi yang berbudaya. Kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi, apa itu budaya, dan produk ekonomi budaya. Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan, aktivitas gerak dan tingkah laku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya adalah daya upaya dalam menciptakan, mengembangkan ide inovasi dan kreativitas dalam bentuk karya dan teknologi dari yang sederhana hingga yang tercanggih. Produk ekonomi budaya merupakan hasil karya manusia yang memberikan kepuasan terhadap pemenuhan hidup berupa barang dan jasa, dan apa yang kita nikmati selama ini. Ada 3 kegiatan utama ekonomi, atau 3 kue. Pertama, produksi. Kedua, konsumsi. Dan yang ketiga, distribusi. Apa itu produksi? Yaitu kegiatan untuk membuat, menghasilkan, atau menambah nilai guna barang dan jasa. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan, memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan kita. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan, menyebarluaskan hasil produksi dari produsen ke konsumen atau pembeli. Ya, sebelumnya kita sudah mengenal 3 kegiatan utama ekonomi. Kita akan bahas yang pertama adalah kegiatan produksi. Ada pelaku produksi, kegiatan produksi, dan hasil produksi. Pelaku produksi disebut produsen. Kegiatannya kita sebut produksi. Hasilnya disebut produk yang berupa barang dan jasa. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Ada pelaku, kegiatan, dan sifat. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi memiliki sifat namanya konsumtif. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Ada pelaku, ada kegiatan, dan tujuan. Pelaku distribusi disebut distributor. Kegiatannya disebut distribusi dengan tujuan yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, pada slide terakhir ini kita akan selesaikan pembahasannya, yaitu manusia sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Siapa itu produsen, siapa itu konsumen, dan siapa itu distributor. Produsen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan dan menambah hasil atau nilai guna barang dan jasa untuk kebutuhan manusia. Konsumen adalah orang atau pihak yang menggunakan, menghabiskan, memanfaatkan hasil produksi untuk pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan distributor adalah orang atau pihak yang menyalurkan, menyebarluaskan, menyampaikan barang-barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pembeli. Demikian materi pembelajaran yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih.
Demikian pembahasan materi PS pada pertemuan kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.